PKWU ingin mewawancarai pemilik dari peternakan burung puyuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tapi sebelum itu, boleh saya tahu siapa namanya? Ella. Bu Ella ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bu, apa yang membuat Ibu memilih burung puyuh sebagai hewan untuk dibudidayakan, yang dimana kan telur ayam tuh lebih diminati di kalangan masyarakat gitu loh, Bu? Kalau menurut saya sih usaha ternak puyuh ini lebih mudah dibanding ayam gitu, karena dia tuh prosesnya pun nggak lama, telurnya pun nggak lama gitu. Paling 40 hari udah mulai menghasilkan telur gitu. Sedangkan kalau telur ayam itu biasanya berapa lama? Kalau ayam saya nggak tahu juga sih, cuma dari tempat atau apanya lebih mending dari puyuh sih menurut saya. Untuk pertanyaan kedua, apa yang paling diperhatikan dalam peternakan burung puyuh yang Ibu jalani? Kalau yang paling diperhatikan pertama tempatnya, terus kebersihannya ya kan, itu aja sih yang penting, lokasinya lah gitu. Yang ketiga, bagaimana cara yang paling efektif untuk membudidayakan puyuh agar menghasilkan telur yang berkualitas? Kalau yang biasa saya jalani, biasanya kan kita merawatnya sesuai ibarat dari kecil kita vaksin gitu kan, nanti dalam seminggu sekali kita kasih vitamin kayak gitu sih untuk merawatnya biar lebih sehat gitu kan, gitu aja. Untuk pertanyaan keempat, apakah pakan yang diberikan akan mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan? Iya, kalau pakan ya kan kita punya berbagai merek dagang gitu kan, cuman kita memilih satu pabrik, kita pakai itu terus, menurut kita itu yang lebih bagus Dibandingkan yang yang lain. lain ya. Yang kelima, tiap induk puyuh akan menghasilkan berapa telur dan dalam jangka waktu berapa lama kira-kira? Setiap indukan ya. Setiap induk. Kalau sebenarnya setiap hari bertelur. Cuman kalau untuk jangka lamanya, kalau kami sih di sini biasanya 8 bulan kami udah ganti. 8 bulan Udah ganti lagi yang baru biar menghasilkan produk yang lebih bagus lagi ya. Ganti induk ya, Bu? Ganti indukan ya. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana langkah Ibu jika terdapat burung puyuh yang sakit? Apakah dipisah kandang atau gimana? Kalau biasanya kalau kita ada yang sakit, biasanya kalau udah apa itu udah, kadang kita tidak sempat memindahkan kena semua gitu kan. Jadi solusi kita kadang kita habiskan aja gitu, nanti kita kosongkan kandangnya terus kita ganti baru. Karena kalau dibiarkan nanti bakalan nular ke yang lain gitu kan, jadi sekalian semuanya nanti kita ini kan lagi masukin yang baru lagi gitu. Itu gimana kalau misalnya indukan yang sakit bertelur, Bu? Telurnya juga sama sakitnya jadi? Telurnya dia lebih kurang gitu, terus hasil telurnya pun memutih gitu kan, cuman nggak bisa dikonsumsi bisa, tapi untuk dijual tidak layak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa kisaran telur yang dihasilkan per tahun? Kira-kira aja. Per tahun ya, kita per hari di sini kita ngambil 700 butir per hari, kali aja setahun. Kali manual aja ya. Kali manual. Iya. Berarti itu sekitar 2.550. Pokoknya per harinya kita ambil 700 di sini satu hari. 255.000. Oke, lanjut, ada pertanyaan, per tahunnya apakah sering ada indukan yang mati? Terus jika ada, kisaran berapa ekor? Dalam per tahun ya. Kalau kita susah prediksi per tahun, kadang kita tuh istilahnya kadang 2 hari ada satu, per 2 hari ada satu atau 2 ekor, tapi tidak setiap hari. Pokoknya ada Ada aja gitu ya. maksud ada, tapi tidak setiap hari gitu. Kadang udah 3 hari nanti ada satu misalnya kayak gitu, kalau tiap hari enggak. Itu aja. Itu biasanya mati karena apa, Bu? Karena penyakit atau faktor lain? Biasanya mati kan kadang kan malam di kandang tuh kan kita nggak tahu ada gangguan apa ya, tak tikus tak apa, kadang kan sensitif ini, kadang dia kalau kaget lompat dia sedikit bisa mati. Oke. Selanjutnya, dari setiap telur yang dihasilkan, semuanya akan dijual atau akan ada beberapa yang dijadikan anakan baru? Kalau di sini kami lebih fokus jual semua, Jual bikin semua, anakan, nggak ada bikin anakan. enggak. Itu dari mana Ibu dapat seperti yang Ibu sebutkan tadi, indukan baru? Ibu kan mengganti indukannya nggak? Gitu ya. Kalau itu biasanya kita pesan lagi. Pesan indukan baru ya? Pesan indukan baru. Karena kita nggak bikin di sini. Berarti fokus ke jual Ke telur. jual telur aja.
apakah dengan biaya operasional untuk perawatan ternak ini menghasilkan keuntungan yang cukup, dan jika boleh tahu apakah keuntungan yang ibu dapatkan tuh sudah kayak mencapai target tiap bulannya atau tiap berapa itu? Udah. Kalau enggak kita nggak usaha ya kan. Iya sih. Nggak salah, nggak salah. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana cara ibu mendistribusikan telur untuk dijual di pasaran? Kalau kita ada yang nampung gitu, jadi setiap hari itu pasti Udah ada dibawa yang- ke pasar, udah ada agennya gitu. Daerahnya mencakup sampai mana kalau boleh tahu? Kalau kita biasanya jualnya daerah luar daerah ya, Siak, Pelawan biasanya gitu. Berarti bukan Pekanbaru aja. Ya, kita lebih bawa ke luar daerah. Dibandingkan Nah, Pekanbaru. di Pekanbaru kayaknya enggak, lebih bawa ke luar daerah gitu. Selanjutnya, apakah ibu menjalankan usaha peternakan ini seorang diri atau dibantu dengan anggota keluarga atau dengan bantuan karyawan? Jika karyawan, apakah karyawan berperan penting dalam usaha ibu? Kalau kami mengelola sendiri ya, sama anak aja sih, Sama berdua aja. aja. Berarti bareng anggota keluarga aja. Kita keluarga aja ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, berapa harga jual yang ibu tetapkan untuk tiap telurnya, misalnya tiap kilo atau dijual per berapa gitu Kalau kita di sini sistemnya per butir ya. per butir? Jadi hitungnya satu butir itu Rp350. Jadi biasanya kalau kita tolak kan dalam satu kotak isinya 1.000, 350.000 itu dari kandang, Gitu kan. harga dari kandang. Gitu. Oke, Bu. Sekiranya itu aja kayaknya mau kami tanyain Bu. Atau boleh saya tambah sedikit Bu? Boleh ya betul. Berdasarkan semua modal yang ibu dapatkan itu kan ibu udah bilang kalau itu untung. Boleh saya tahu berapa biaya untuk ibu perawatan ini? Misalnya kandang berapa gitu, pembersihan dan lain-lain gitu. Pembersihan kalau itu kita karena mengerjakan sendiri kita nggak ini Enggak begitu. nggak begitu untuk biaya ya, karena Iya. kita ngerjakan sendiri, hasilnya sendiri gitu. Oke Bu. Seperti itu saja pertanyaan yang mau kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas jawabannya yang bisa memenuhi tugas kami. Terima kasih ya Bu. Jadi sekian dulu wawancara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.